kalau misalnya orang-orang yang suka ngelihat mungkin sosial media ini ya kan mungkin udah banyak yang nonton juga. Nah ini kadang-kadang yang bener-bener kita nggak ngerti. Ini Bunda kan salah Iya, satu iya. perwakilan wanita nih Iya, di antara benar-benar. semua yang ada di sini yang hadir nih ya. Saya kan mentertawakan diri saya sendiri. Tapi bener kayak gitu ya. Ya Kurang lebih ya, kadang-kadang, kurang lebih ya gitu ya. Tepat banget Tapi emang. begini, emang perempuan itu kalau nggak suka sesuatu tapi ngomongnya cenderung malah sebaliknya. Ini kan kadang-kadang kan kita kan jadi bingung laki-laki nih. Apa yang harus kita lakukan? Mohon izin penjelasannya silakan Bunda. Waduh pemirsa, jadi kalau sebagai seorang perempuan tuh banyak banget kamus yang gak pernah dimengerti sama laki-laki. Makanya kadang-kadang tuh suami atau pasangan atau mungkin anak laki kita tuh bingung. Ini mama kenapa sih? Iya ini mama kenapa sih? Tiba-tiba marah. Nah karena perempuan memang punya kamus tersendiri. Ya tadi yang nyatakan kalau ngomong terserah berarti dia kan enggak gitu. Mau kemana? Terserah ya kan padahal enggak. Gak apa-apa, berarti kenapa-kenapa. Cie, pergi jalan-jalan nih ya, dia cemburu pengen ikut. Ini kalau ada cie itu dia cemburu. Makanya sebagai laki-laki ya jangan ngelihat dari bahasa perempuan itu dengan bahasa kata-kata. Kebanyakan sama perempuan itu bahasa kolbu. Bahasa hati, kan udah satu hati, udah menikah, udah menjadi silaturahim. Yaitu sudah menyambung antara rahim kita dengan suami kita. Harusnya ngerti dong. Nah jadi perempuan ini menganggap laki-laki itu tadi adalah sebagai guru kita bilang tadi ya. Bahwasanya laki-laki itu adalah pahlawannya. Harusnya dia ngerti, tapi ternyata nggak ngerti-ngerti. Kalau kita lagi marah, nggak usah tambahin lagi marah. Tapi apa? Tarik peluk. Perempuan itu kalau capek, kalau nangis pemirsa ya, itu nggak usah dibilang kenapa nangis sih? Jangan digituin. Tapi langsung hadepin, langsung peluk. Kenapa? Capek ya mah. Itu kalau nggak nangis beleleran. Ini kadang-kadang laki-laki gitu sih pakai nanya. Kan? Kenapa? Kok nangis? Nangisnya beleleran gimana tuh ya? Banyak air matanya Banyak, gitu iya, kan. Jadi namanya perempuan ini sentuhlah dia tepat di hatinya. Karena perempuan itu gak percaya diri kalau misalnya kalau laki itu tidak menyentuh. Apalagi kalau cuma nanya doang, kenapa nangis sih? Kenapa marah-marah? Heran papa, kenapa pakai marah? Tadi dalam hati kita bilang gini, tak gitu aja nanya. Udah tahu kita sakit hati. Nah ini, jadi perempuan itu pertama banyak bahasa kalbunya. Kedua, terlalu percaya diri bahwa laki-laki itu ngertiin dia. Bahkan ketika misalnya kita ngomong, yaudah deh, kalau emang mama gak diajak, gak usah ikut. Itu dia pengen ikut. Nah gitu, jadi harus Dipaksa, ngerti. udah ya udah ikut aja kamu. Nggak aku nggak mau. Ya udah, yuk ikut aja. Nggak mau, aku udah kesel. Gitu. Iya. Gak kelar juga katanya. Gak kelar ya kan? juga. Iya, Jadi iya. intinya udah pokoknya beresin aja barangnya. Ajak. Dia kesel nih mukanya. Padahal di hatinya apa? Alhamdulillah gue diajak juga. Begitu. Jadi memang bahasa hati wanita itu tidak dimengerti sama semua laki-laki. Maka laki-laki harus banyak belajar dari ibunya, dari saudara perempuannya. Kenapa? Itu namanya juga sepasang. Masa kagak ngerti-ngerti sih berumah tangga 23 tahun? Harusnya ngerti kan? Ya Oh, Allah kenapa dia jadi saya curhat. marah-marah? Kok jadi curhat begini? Udah menikah berapa lama? Saya 23 tahun. Iya bener kan dia sendiri. Bener. Jadi Iya, iya, yang iya, pertama kalau kita kembali kepada Al-Quran, berkatalah yang jujur, kulil haqqo walau kana murron. Walaupun pahit, yang penting kita omongin. Karena nggak semua laki-laki juga mengerti apa yang kita inginkan, ya nggak sih? Mungkin kalau dia punya seorang ibu yang memang sering terus terang, ketika dia punya istri yang sering terus terang, maka dia bisa menghadapinya. Nah kalau dia punya seorang ibu yang tadi, diamnya, marahnya adalah diam, kesalnya adalah diam, maka ketika dia punya istri pun ketika dia diam belum tentu ngerti. Karena apa? Yang namanya rumah tangga bisa diambil dari pengalaman. Yang kedua, ya, yang namanya perkataan itu di samping tadi guru kita menyatakan wakulu qolan sadida. Di Quran banyak cara berkomunikasi. Wakulu qolan ma'rufa, berkatalah dengan berkata yang bijak. Wakulu qaulan karima, berkatalah dengan memuliakan. Jadi memuliakan itu enggak harus sama orang tua, muliakan istri. Udah tahu lagi kesel, nyolotin ya kan. Muliakan dia, aku tahu mama capek, aku tahu mama ini gini, gitu. Ayo sini papa bantuin, gitu kek. Ini boro-boro dibantuin, pergi kagak ngajak-ngajak. Ya Heran Allah, saya. Mas Yudi ngajak-ngajak kenapa sih? Ini ngomel mulu nih. Jadi seperti itulah perempuan pemirsa. Jadi mudah-mudahan komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting. Jangan udah si istri marah ditinggal. Terus pas balik lagi, kenapa ninggalin aku? Nah kan tadi kan mama gak minta ikut. Tapi itu harusnya ngerti dong, aku tuh pengen ikut. Itulah bahasanya perempuan, Ya Masya Allah, Allah. ini ya. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran mengatakan berkatalah, berkatalah. Betul. Bukan berasumsilah, bukan. Nah. Wakulu, begitu.
Gitu. Nah ini dia nih ya, kalau kita bicara masalah tentang pernikahan, mau pernikahan sampai kapanpun ini kita tetap belajar terus. Belajar Karena seumur memang hidup kadang-kadang iya pernikahan. belajar seumur hidup. Iya. Karena kita kadang-kadang nggak tahu nih apa maksudnya perempuan. Walaupun kita udah menikah lama. Udah berapa lama menikah Ustadz Ahmad Khan? 8 tahun lebih. 8 tahun Ya Masya Allah. Allah, Oh, udah masih berapa, belum udah berapa tahun? Belum. Mencalonkan Minus, diri. minus. Nah ini belajar-belajar nih, ini Masya Allah luar biasa ya. Ini